7 hari masih belum keluar juga ASINya. Sampai kapan kita tuh harus menyerah? Gak boleh menyerah. Kenapa harus menyerah? Misalnya nggak keluar, kayak gimana coba? Pasti bisa keluar, dok. Nggak mungkin nggak bisa. Bahkan dokter tahu nggak? Seorang nenek yang misal nih waktu melahirkan, mamanya melahirkan, mohon maaf, mamanya meninggal. Itu bayi bisa disusuin dengan neneknya. Ya. Kita kan 3 hari, anggaplah nggak semuanya kan bisa keluarin sama ya. Berapa hari nggak keluar, terus kita kasih sufor? Kenapa harus sufor sekarang pertanyaannya? Ya kan paling gampang. Nggak juga, dok. Donorasi juga mudah loh, dok. Kayak gimana donorasi? Ini dulu waktu aku cari ke baby shop, dok. Dia tuh produk terlaris di baby shop itu. Tapi ternyata di kulit anak aku dia makin merah-merah. Kalau aku lihat lagi, bahannya salah satunya ada SLS-nya. Ah? Dok. Ngapain? Salaman dulu aja, dok. Salaman apa dulu nih? Dokter tahu nggak, kebahagiaan terbesar itu adalah ketika kita bisa membantu orang lain dan bantuan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Setuju nggak, dok? Iya, setuju. Oke, dok. Ya, setuju apa dulu nih setuju ya? Jadi yang ini bukan 5 star, tapi produknya ada di mana-mana dan orangnya tidak ketahui siapa. Langsung saja kita panggil Mams Uung. halo dokter. Ini produknya terkenal banget ya, produk breastfeeding ya. Produk untuk ibu menyusui. Pelancar ASI. Pelancar ASI. Nomor 1 di Indonesia. Amin. Pakai Nagita Slavina. Aduh. Amin. Terlaris di Indonesia ya. Amin. Nah, memang fakta kan? Aduh, gak enak dok ngomongnya. Ya, tapi ada di mana-mana gitu kan. Karena kan aku kan ngurusin anak kan. Jadi kalau aku ngurusin anak kan tahu lah produk pelancar ASI paling terkenal kan. Mams Uung. Kok namanya aneh gitu kan. Rupanya itu dari nama sampean. Iya, bener banget dok. Jadi memang awal mulanya kenapa pakai nama aku itu, awalnya juga kita nggak mau pakai nama aku. Karena dipikirnya kan kayak nama aku tuh Deso gitu ya. Iya juga ya. Nggak umum. Nggak menjual. Iya, Deso nggak menjual. Tapi paling laris. Gitu. Nah, makanya itu gitu ya. Nah ternyata dari situ terus kita ngobrol-ngobrol. Kan aku juga udah ketemu, maksudnya udah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu menyusui itu. Base-nya tuh juga dari pengalaman aku sendiri, dokter, di situ. Nah, dari situ akhirnya kita mutusin pakai nama aku karena aku tahu ibu-ibu di Indonesia itu nggak butuh sebuah brand yang namanya keren. Mereka itu sebetulnya butuh dirangkul, butuh ditemenin, mereka tuh butuh temen gitu. Nah, makanya lahirlah Mam Uung sebagai sahabat pejuang ASI. Pejuang ASI. Istriku ngomong-ngomong nggak ASI. Jadi aku tuh cukup ngikutin dan istriku tuh sampai banyak nangis. Di Indonesia kayak mana sih kabarnya sekarang? Mereka pejuang ASI itu mudah atau sekarang tuh mereka nggak peduli dengan ASI? Kalau bareng Mam Uung menyusui jadi mudah dan happy, dok. Serius? Ini nggak promosi cuy. Nggak promosi, karena gini. Jadi aku mau... Kita nggak dibayar dulu di sini. Kaget juga ya. Jadi gini. Jadi kalau aku mau ada sedikit cerita. Jadi kemarin baru aja ini tuh ada kasus ibu baby blues. Gitu. Nah, ibu ini mungkin udah cukup viral ya, mungkin di mana-mana udah ketahuan gitu dan diinfokan di situ ibu ini tuh mau bunuh babynya. Terus habis itu ada juga yang bilang ibu sama babynya mau ikut emaknya mau bunuh anaknya? Iya, jadi itu di rel kereta api, info yang beredar duit ya? Ya, anaknya ini ditaruh tuh di tengah-tengah rel kereta api gitu. Nah, terus dari situ kita coba buat kontak ibunya karena kita tahu ya baby blues itu bukan suatu hal yang bisa kayak didiemin aja gitu. Karena kalau kita diemin itu bisa sampai ke depresi, bisa kemana-mana gitu. Jadi kita coba untuk ketemuan, kita coba mendengarkan gitu ya. Ternyata permasalahannya bukan ibunya udah mau bunuh diri, udah mau bunuh bayinya gitu. Jadi si ibu ini memang kalut gitu, banyak problem di situ. Jadi mulai dari masalah ekonomi, mulai dari masalah kesehatan anaknya, yang anaknya batuk, yang anaknya kulitnya juga bermasalah kayak gitu. Nah, dari situ karena ibunya ini juga terbiasa kerja, tiba-tiba ketika dia habis melahirkan, dia ajak anaknya kerja, yaitu tadi dok, waktu anaknya diajak kerja kan jualan tisu gitu ya di pinggir jalan di mana. Nah, kulit anaknya ini beruntusan sampai kayak keluar air kayak gitu. Nah, jadi ibunya mau nggak mau kan harus berhenti di situ karena dia juga mikirin kesehatan anaknya. Akhirnya karena dia berhenti, dia nggak dapat pemasukan, terus juga suaminya waktu itu kerjaan juga masih belum stabil, anaknya 4 gitu. Jadi udah banyak kepikiran pula. Ya gitu. Atau nggak ada punya duit, anak 4 pula. Bener. Ya itu ya. Terus habis itu dia juga ibaratnya tuh kayak merantau di sini gitu. Jadi udah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bantuin. Akhirnya kayak udah blank gitulah ya gitu. Jadi tuh dia sebetulnya juga nggak sadar apa yang dia lakukan. Jadi dia ngomong tuh, aku tuh jalan, aku tuh bahkan nggak tahu kalau aku tuh
mau kayak bunuh diri, dia bilang gitu. Jadi sadarnya tuh tiba-tiba dia digoncang-goncang sama satpam di sana, sama ada ibu-ibu di sana yang negur dia gitu. Baru dia tuh tersadar gitu. Baby blue syndrome ya. Baby blue syndrome. Tapi memang anak-anak itu kan apalagi baru habis lahiran ya, kita kan punya hormonal yang bergejolak luar biasa ya. Jadi ada perubahan hormonal yang luar biasa, apalagi kehamilan pertama dengan kehamilan kedua ya. Kalau kehamilan berikutnya ya lebih terbiasa lah, sudah beradaptasi. Tapi belum tentu dok, makanya kayak tadi aku bilang ya, ibu ini tuh ibu anak 4. Berarti kan sebetulnya kalau dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sekarang anak keempat gitu. Tapi memang itu tadi yang kita bilang. Akumulasi ya. Semuanya. Iya, akumulasi. Dan kayak anak pertama, justru orang mikirnya kan kalau kamu udah lahiran anak kedua, ketiga, keempat, pasti lebih enak lah. Padahal ketika dia punya anak keempat, dia juga akan ngurusin kakaknya lah, ngurusin yang kakaknya lagi lah gitu. Tensinya jadi lebih tinggi makin numpuk lagi gitu. Apalagi kalau misal di situ tuh nggak ada bantuan sama sekali gitu. Nah makanya ya itu tadi dari situ ada Mam Uung itu juga lahirnya dari situ. Kita bikin konsultasi gratis kayak gitu. Bagus ya. Jadi kayak sesama emak-emak yang baru lahiran itu kayak ada perkumpulan. Ada perkumpulan. Saling menguatkan satu sama lain. Ada wadahnya. Saling sharing ya. Bener. Oh aku nggak bisa keluar nih ASI nih. Bener. Oh aku dulu kayak gini nih. Saling menguatkan satu sama lain. Dan itu di tempat kita 24 jam gratis. Oh ya? Ya. Jadi mak-mak mau kapanpun kalian konsultasi di kita. Mau jam 2 pagi, jam 3 pagi kita ready buat melayani kalian. Dan semuanya di tempat kita tuh udah konselor menyusui termasuk aku. Jadi kita memang ambil sertifikasi khusus untuk konselor menyusui. Kita memang fokus untuk ingin memperhatikan ibu dan anaknya. Oke, pertanyaan saya kayak gini. Kenapa sih ada orang yang mudah banget nyusuin? Kayak nggak usah diapa-apain, pokoknya langsung keluar ASI-nya kayak gitu. Tapi ada orang yang susah banget untuk menyusui. Sebetulnya mudah dan susah ini kayak menurut aku tuh nggak terlalu yang gimana gitu ya. Karena gini, kayak mudah ini mudah dalam artian gimana? Apakah misal nih kita ngomong begitu lahiran anak, dikasih langsung keluar. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang kayak aku tipikalnya. Begitu lahiran anak, walaupun udah anak kedua, ASInya nggak langsung keluar. Kayak gitu. Tapi sebetulnya hormon menyusui itu udah terbentuk pada saat kita hamil. Nah, kadang edukasinya ini yang belum diterima sama ibu-ibu. Jadi ibaratnya, oh kalau anaknya lahir, nangis owek-owek, itu harus langsung dikasih ASI. Kalau ASInya mamanya belum keluar, berarti memang ibu ini nggak bisa menyusui. Gitu. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Ada prosesnya kan, hormon menyusui, hormon melahirkan itu tuh bertolak belakang kan dok. Jadi ketika ibunya melahirkan baru tuh hormon yang estrogennya tadi turun, hormon prolaktin untuk menyusuinya dia naik gitu. Nah dalam maksimal 72 jam setelah dia melahirkan ASI itu akan keluar. Dan luar biasanya dan luar biasanya bayi itu punya lemak coklat dok. Jadi dia punya cadangan makanan. Misal sampai 3 hari dia tidak diberikan makanan dan minuman apapun, nggak apa-apa. Jadi kita aja yang kadang-kadang panik. Bener. Wih kesian nih ya bayi aku nih kehausan nih. Akhirnya dikasih sufor. Akhirnya kita menyerah sendiri gitu ya. Bener. Padahal sebenarnya 3 hari ditungguin aja. Tapi bukan ditungguin terus kita santai-santai leha-leha, bukan dok. Jadi ditungguin, kita tetap nyusuin bayinya. Berusaha kan prinsipnya ASI itu kan supply by demand. Jadi kalau kita kirim demand dengan protein, otak kita tuh bekerja, dapat sinyal. Nah, oh ini loh, kamu tuh udah ada permintaan. Jadi dia memproduksi. Semakin disedot, semakin dikecup, prolaktinnya semakin tinggi dan akhirnya bisa keluar. Bener sekali. Oke, langsung aja pertanyaan ujung ya. Pernah nggak selama Mams Uung jadi konsultan, ya ada konsultan nih datang nih, tidak berhasil, bahkan setetes pun tidak keluar? Nggak pernah. Serius nih? Nggak pernah. Berarti bini gue salah guru aja kemarin. Belum ketemu Mam Uung di situ kemarin ya. Jadi kita selalu fokus apapun itu di Mam Uung semua harus dapat solusi. Biniku sampai nangis loh. Aku juga kasihan loh. Bahkan solusinya harus saat itu juga. Dan pada waktu itu aku di samping dia, aku ngomong apa? Ya udahlah, emang kenapa emang anak minum susu formula emang kagak pinter aja gue bilang. Itu gunanya support system dok ya, itu tadi juga ya. Aku tidak memberikan support system yang baik ya. Loh, tapi siapa tahu istrinya dengan begitu tuh kan merasa tersupport kan, merasa dokter tidak menghakimi. Kan kadang ada tuh ibu-ibu yang kayak kamu nggak bisa kasih ASI ya, pasti gini. Nah kalau di sini kan dokter tetap sebagai muncul sosok support system kan. Iya, tapi aku nggak support juga. Maksudnya itu kan dia berusaha memberikan ASI kan. Terus aku bisa ngomong, oh udahlah nggak usah pakai nangis lah, aku bilang kan. Kalau nggak keluar ASI ya sudah, kasih support aja, nggak jadi masalah, aku bilang kan. Emang jaminan gitu pakai ASI pinter? Banyak juga orang yang pakai ASI kagak pinter-pinter, gue bilang kayak gitu. Enggak lah dok. Iya, maksudnya pada waktu itu aku mensupport istriku untuk ya udah be happy aja kayak gitu, punya bukan kayak
mencarikan solusi. Padahal sebenarnya hampir 100% kalau datang dan dikasih penyuluhan itu 100% berhasil. Berhasil dan memang hampir 100% setiap ibu bisa menyusui. Ya berarti kan bini gue salah guru kan pada waktu itu kan. Belum ketemu Mam Uung kan. Ya, tapi ada nggak yang benar-benar kayak seret gitu? Ada. Ada yang memang benar-benar seret ada. Kalau semuanya lancar apa gunanya suplemenmu? Tutup ya punya kamu. Benar juga ya dok. Salah jawaban deh. Makasih ya Gak dok laku ya. lagi deh. Makasih ya dok ya udah dibantuin ya dok. Tapi suplemen tuh ngefek. Jadi sebetulnya ngaku gini. Ya jujur ya. Ya. Karena ini ntar lagi nih dokter-dokter nih pada baca semua nih di komentar nih. Benar. Jadi salah gini. Ngomong. Suplemen itu dia membantu sebagai ngebus nutrisi. Kan kayak gini nih, banyak ibu menyusui itu dia butuh nutrisi tambahan. Oke. Dari ibu hamil tuh sebetulnya dia udah butuh nutrisi tambahan gitu. Tapi kan kadang ada yang ibu hamil tuh dia mual, dia muntah, akhirnya banyak nutrisi yang nggak bisa masuk ya kan. Nah, ASI memang akan selalu memberikan yang terbaik, tapi yang terbaik tuh diambil dari tubuh mamahnya. Nah, kalau misal kita udah faktor kayak gitu ya, ada yang ibu hamil, dari hamilnya aja kondisinya udah nggak memungkinkan gitu ya. Terus apalagi kan golden age anak itu 1000 harinya dimulai dari ibunya hamil gitu. Nah makanya kenapa kita menganjurkan ASI, karena kita tahu ASI selalu mengambil yang terbaik. Tapi kan kalau gizi mamahnya aja kurang gitu ya, ASInya tetap baik. Tapi kan mamahnya yang jadi kasihan gitu. Nah tetap kalau misal gizi mamanya kurang, misal nih mamanya ternyata kekurangan zat besi akut gitu. Nah pasti kan melalui ASI juga akhirnya berkurang. Itulah gunanya kita tambahkan suplemen, kita tambahkan Mam Uung, apalagi kan produk kita semuanya natural dan kita itu satu-satunya suplemen ASI booster. Promosi aja pokoknya. Nggak boleh ya. Tapi intinya pokoknya minumnya itu dia kasih nutrisi doang, bukan minum itu terus ASI-nya jadi lancar. Enggak, ASI lancar itu ada kerjanya juga gitu. Selain lewat itu dia juga harus menetin anaknya. Kayak tadi aku bilang dok, kan prolaktin. Jadi kalau makan obatnya aja tanpa merangsang dari bayinya nggak akan bisa. Nggak akan keluar. Tapi rangsangan yang utama, tapi dengan gizi yang cukup, dengan nutrisi yang cukup dalam tubuh, kayak bensinnya semuanya stabil semuanya, keluarlah ASI-nya. Dan support system. Ya, karena dari gini, suami. Dari suami, dari lingkungan. Karena gini, kalau kan ada 2 hormon menyusui dok, prolaktin dan oksitosin ya. Kita bilang kalau prolaktin itu kan untuk produksi, oksitosin itu hormon happy-nya. Jadi prolaktin ini ketika anak ketika kita pompa, dia akan ngerangsang hormon prolaktin. Tapi ini tuh untuk sesi berikutnya. Jadi dipersiapkan untuk sesi menyusui berikutnya. Nah, ketika mamahnya nih happy, mamahnya percaya diri, itu keluar untuk saat ini. Jadi yang bikin ASInya lancar, ngucur-ngucur deres itu adalah hormon oksitosin, hormon happy mamahnya ini tadi. Jadi itu tugas bapaknya buat emaknya tugas happy. Tugas bapaknya, benar sekali. Tapi kan kalau orang nggak bisa kan memang agak panik ya. Benar, pastilah dok. Panik, apalagi perubahan hormonal, nangis, gugup juga, panik, belum terlalu pintar mungkin ya. Apalagi datanglah kan mertua, emak lagi, berantem lagi depan kita lagi. Kadang ada juga judging kayak, ih kok ASI kamu belum keluar, ih anak kamu kok kecil. Ini anak kamu kok gini gitu. Ya itu pengaruh ya. Pengaruh. Ada shaming. Anak kamu kok hitam misal ngomongnya kayak gitu. Anak kamu kok kecil banget sih gitu. Ini di bedong dong, ini di ini dong, ini di itu dong. Pokoknya semua serba sok pintar semuanya gitu. Udah kita kan? tuh sebetulnya butuhnya support system. Kita butuhnya tuh kayak kamu mau makan apa, mau dibikinin apa. Tapi udah ini anak kamu nangis terusnya, ASI kamu pasti jelek, ASI kamu pasti begini. Kan ibunya makin stres. Ini anaknya jelek kayak mirip mbaknya. Ya itu tuh bikin kita tuh stres. Akhirnya ASI-nya jadi lambat keluar. Makanya dirangsang, diedukasi, mungkin ada perkumpulan kayak gitu yang saling menguatkan satu sama lain, bisa sharing satu sama lain, dan juga dikasih nutrisi. Itu solusinya ya. Dan 100% pasti berhasil. Kita bilang 100% enggak, tetap ada masalah hormon, ada dok. Jadi memang ada beberapa, tapi itu kayak kecil gitu ya. Ibu-ibu yang memang punya masalah dengan hormonnya, itu memang ada kemungkinan untuk gagal, tapi itu kecil banget. Yang paling lama, ya, sudah masuk training nih, sudah ikut nih Mam Uung, berapa lama yang baru keluar? ASInya? ASInya. Rata-rata berapa lama sih? 3 hari. 3 hari? Iya. 3 hari pasti keluar. Kalau 1 minggu masih belum keluar dengan cara yang sama gitu? 1 minggu belum keluar, kita bisa, sebetulnya opsi utamanya itu adalah mencari donor ASI. Gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memberikan asupan. Nah itu pertanyaan bagus tuh. Kita kan 3 hari, anggaplah nggak semuanya kan bisa keluarin sama ya. Berapa hari nggak keluar, terus kita kasih sufor? Kenapa harus sufor sekarang pertanyaannya? Ya kan paling gampang. Nggak juga dok, donor ASI juga mudah loh dok.
Kayak gimana donor ASI? Jadi donor ASI. Bapaknya disuruh cari donor ASI gitu ya? Sekarang itu udah ada dok lembaganya yang untuk kayak dia udah screening ASI. Jadi memang ibu-ibu yang punya kelebihan ASI gitu itu diberikan di satu wadah itu tadi. Dan dalam bentuk packaging gitu. Dalam bentuk ASI memang. Atau dia net langsung? Oh enggak. Dalam bentuk ASI-nya. Ya, kalau kita pengen tahu keamanannya, sterilitasnya, penyakitnya. Jadi wadah itu tuh mereka memang menerima dan itu udah di screening. Sudah di screening? Iya. Oleh wadahnya itu tadi. Oleh wadahnya. Iya. Apa aja yang di screening coba? Kan kita pasti takut ya. Kalau aku kan pasti takut ya. Bener. Lebih bagus susu formula dong. Sudah pasti ada keamanannya, sudah jelas ya. Kalau yang kayak gitu punya kita nggak tahu ada penyakit apa dalamnya gitu. Nah sebetulnya gini, kayak kebetulan nih kemarin kan juga ipar aku anaknya lahir prematur gitu. Jadi karena lahir prematur, ASInya hari pertama belum keluar. Hari kedua itu juga belum keluar. Jadi memang dari pihak rumah sakit itu meminta untuk cari donor ASI gitu. Nah ketika kita mau donor ASI, sebetulnya kita juga bisa dengan biaya kita sendiri untuk kita screening. Jadi kayak HIV yang kayak kita screening? Iya, kita screening. Berarti kalau misalnya aku beli donor ASI itu aku screening sendiri, bisa? Bisa. Oh, dibawa ke lab. Repot banget tapi per ininya aku screening semua. Oh enggak, jadi screening dari mamahnya. Oh, di screening dari mamahnya. Karena kan ASInya pasti sama kan dok. Tapi kan dari ibaratnya kayak dari pabriknya ini nih yang di screening full kayak gitu. Oh oke. Bapaknya juga suruh cobain dulu. Jadi berapa lama dulu nih? Berarti 3 hari kalau nggak keluar kasih ke donor dulu. Benar. Donor dulu. Sistem kasihnya kayak gimana? Sebetulnya kalau kita sistem kasih donor, kalau misalnya kita kerabat nih, kita orang yang kenal, kita bisa. Tapi memang kalau mau lebih aman, kita menghubungi nih wadah yang menyediakan tempat untuk donor ASI-nya. Oke. Gitu. Cara kasihnya di mana? Disendokin, didot atau dikasih ke netain langsung? Kalau di langsung kan nggak mungkin ya dok, kecuali misal mau pakai media SNS. Jadi misal payudara mamahnya tapi dikasih selang isinya ASI orang lain dulu. Kan dia juga bantu ngenyot buat ngerangsang. Gitu, itu bisa. Itu bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Jadi gitu. Kayak di payudara maknya tapi ada kabelnya gitu ya? Bukan kabel ya, kayak selang. Tahu pipa. Iya itu. Ya dokter pasti tahu lah. Nggak tahu, beneran nggak tahu. Nggak, maksudnya selangnya pasti tahu. Iya, kan, selangnya jadi, tahu. Jadi ditaruh ke situ memang tujuannya supaya bayi ini mau ngenyot di payudara mamahnya. Nah kalau dia ngenyot kan otomatis mamahnya dapat sinyal. Jadi buat ngerangsang produksi ASI-nya. Sebenarnya kalau cuma sinyal bapaknya juga bisa. Bisa, bener banget dok. Memang boleh. Boleh ya? Boleh. Kadang gini dok, kadang ada beberapa memang kasus kan lahiran yang misal bayinya harus masuk NICU atau bayi terpisah dengan ibunya. Nah, itu tapi kan sedotan bayi dengan sedotan bapak itu sama ya? Bisa sama-sama bisa memicu ya? Atau ada perbedaan? Ya, kalau bapak mungkin ada plus-plusnya ya dok ya? Kan nggak bisa. Sedotannya kemana-mana kalau bapak dok? Kan nggak bisa, kalau masa nifas kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Belum bisa. Iya belum bisa. Bu dibantu dong. Tapi sama aja ya? Sama, bisa. Bukan ya? Sama ya dok, bisa. Bisa ya? Bisa. Karena bapak pasti lupa deh cara ngenyot emaknya, ya kan? Ini edukasi bu. Oh iya. Kan supaya nggak terlalu tegang. Iya. Berarti bisa ya sebenarnya? Bisa. Terus berarti kalau misalnya dalam 3 hari sampai 1 minggu, belum bisa daripada kasih susu formula, dikasih dulu donor ASI. Kalau sampai 7 minggu, 7 hari masih belum keluar juga ASInya. Sampai kapan kita tuh harus menyerah? Gak boleh menyerah. Kenapa harus menyerah? Ya misalnya nggak keluar, kayak gimana coba? Sudah dipompa, sudah dikejar suami, sudah ada Mama konsultasi gratis 24 jam. Udah konsultasi juga. 7 hari nggak keluar. Sebetulnya pasti bisa keluar dok. Nggak mungkin nggak bisa. Kecuali memang tadi ya, memang dia ada permasalahan dengan hormon. Gitu, hormonal memang. Nah itu bisa. Bahkan dokter tahu nggak? Seorang nenek yang misal nih waktu melahirkan, mamanya melahirkan, mohon maaf mamanya meninggal. Itu bayi bisa disusuin dengan neneknya. Ya, memang bisa. Dan itu sudah ada di luar negeri dok. Walaupun neneknya belum nggak hamil gitu ya? Walaupun neneknya nggak hamil. Oh jadi rangsang prolaktin aja? Bener, ya itu. Bahkan di luar negeri itu ada memang ibu sambung ya, adopsi anak. Dia ingin menetin anaknya, dia juga bisa. Padahal ini anak adopsi. Gitu. Jadi memang seluar biasa itu ya Tuhan itu bikin tubuh kita kayak begitu. Oke, itu ya keseimbangan balance-nya ya dia punya ya. Ini pertanyaan paling bodoh deh, tapi aku sampein karena kan nggak semua orang pintar ya kayak gitu ya. Jadi pertanyaan paling bodoh, kan ada ASI, ada susu formula. Dan sekarang susu formula itu banyak banget ya. Pertanyaannya, kenapa sih nggak ada satupun susu formula yang katanya nggak bisa menyaingin ASI? Padahal kan kita kan secerdas itu membuat sesuatu kalau nggak ditambah-tambahin aja. Tambah DNA salmon kek, tambah ceramide kek, tambah apa kek.
Pokoknya sampai lebih tinggi daripada ASI. Kenapa nggak bisa lebih tinggi dari ASI? Sebetulnya aku kalau jawaban bodoh-bodohnya gini dok, yang bikin susu formula siapa dok? Ya kalau tanya pencipta kayak gitu, ya yang bikin susu formula manusia, tapi manusia juga diciptakan oleh Tuhan kan? Enggak, tapi kan kita kan maksudnya kayak gini loh, ASI kan kita bisa teliti nih kayak gitu, punya kandungannya A, B, C, D. Terus kenapa kita nggak bisa bikin sesuatu hal yang, ini kan ASI ini kan bukan makhluk hidup Karena kalau di susu formula, dia itu nggak, ya tadi karena dokter bilang bukan makhluk hidup, di ASI itu dia makhluk hidup. ASI ini hidup. Serius nih? Serius gitu. Bahkan kalau kita pikir gini ya, susu formula dibuat dari apa dok? Dari susu sapi, benar ya? Okay. Kita manusia dengan hewan itu sudah sebetulnya secara ini sudah berbeda, gitu. Nah makanya di desainnya memang Tuhan kan kalau kamu manusia ya kamu menyusuilah manusia menyusui manusia. Gambaran kasarnya tuh kayak begitu gitu. Nah, ketika bahkan ASI aku dengan mungkin ASI ibu si A, ASI ibu si B itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Jadi ASI ini benar-benar disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan anaknya saat itu. ASI di pagi hari dan di malam hari itu bisa beda. ASI di cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin itu bisa beda. Gitu. Jadi tahun kemarin itu aku pernah kena COVID dok. ASI aku berubah warnanya jadi hijau. Oh bisa ya? Bisa. Padahal aku COVID tapi ini ya nggak ada gejala. Jadi aku memang nggak ada konsumsi obat-obatan apapun. Mungkin kalau warna hijau karena konsumsi obat-obatan bisa jadi gitu ya. Tapi aku nggak ada konsumsi obat-obatan apapun. Putih gitu. Kehijauan atau hijau bener? Di otak gue hijau bener. Bening ke hijau ke bening kehijauan ya. Bening kehijauan. Ya. Kayak racun ya jadinya ya? Bukan kayak racun dok. Itu justru antibodinya. Karena kan anak aku nggak kena COVID. Jadi dari ASI aku tuh keluarin antibodi untuk anak aku supaya anak aku terlindungin. Itu yang nggak bisa didapat dari susu formula. Oke. Terus kayak gini nih, kalau misalnya kita ke susu formula ya. Kalau susu formula itu kan anakku kan anak susu formula semua nih. Kebetulan anakku yang nomor 1 dengan nomor 1 nih paling cerewet nih. Nomor 1 tuh kayak gonta-ganti susu formula nih. Sampai umurnya 1 tahun lebih tuh masih gonta-ganti. Mencret lah, keras lah. Gatel-gatel lah, pokoknya kayak gitu. Dia alergi, dan alerginya itu ternyata susu formula itu banyak banget batasannya itu. Enak banget. Memang anak gue yang pertama tuh kayak anak orang kaya bener kayak. Nggak bisa dia susu formula kayak berapa puluh ribu kayak gitu. Tapi emang kaya kan dok? Kayaknya dia tahu apa yang mulai kaya katanya kan. Dia nggak bisa. Doa dari anaknya. Nggak bisa pakai yang kayak 50 ribu, 60 ribu nggak bisa. Jadi kayak dia dapat satu kalengnya itu yang 300-an ribu. Yang pokoknya yang spesifik bener yang kayak anti apa kayak gitu punya. Jadi kayak repot banget sih, coba ini. Dan akhirnya dapat satu. Ya, sulit banget lah kayak gitu. Kalau di ASI sendiri pasti cocok atau bisa jadi ada reaksi juga nggak cocoknya? Pasti cocok. Karena kan tadi aku bilang ya, ASI itu didesain untuk anaknya memang. Oh, jadi walaupun pencernaan anaknya apapun, jadi pasti cocok ya? Nah, justru gini, di ASI itu dia ada probiotik dan ada prebiotik. Dan ASI itu mudah sekali dicerna. Karena kan ibaratnya gini tadi kayak kita ngomong kasarnya dok ya. Kan kalau susu formula proteinnya protein sapi. Disesuaikan di pencernaan bayi. Nah kalau ASI kan kita proteinnya semua udah didesain disesuaikan dengan yang dibutuhkan bayi. Dan dia mudah sekali diserap. Makanya kalau anak ASI kan gampang lapar. Gitu. Nah kalau gampang lapar tapi kadang mitosnya tuh diartikan ASInya sedikit. ASInya kurang, dianggapnya gampang lapar. Padahal enggak. Padahal anak yang gampang lapar itu karena ASInya sangat mudah diserap di tubuhnya dia. Makanya dia jadi gampang lapar. Oke, berarti gitu. Lebih enak pakai ASI sebenarnya. Sudah hemat, murah meriah, pasti cocok dengan anak. Nggak ada keluhan apapun. Tinggal bagaimana caranya kita mendapatkan ASI dengan cara ya salah satu konsultasi lah ya. Baik dengan dokter anak atau dengan Mams Uung atau pakai suplemennya. Sebetulnya gitu kan? Paling gampang kalau kita mau dapat ASI. Paling gampang mau dapat ASI ya neteinlah bayi kalian sesering mungkin. Kuncinya neteinlah sesering mungkin. Sesering mungkin. Jadi nggak usah dijadwal-jadwal, nggak usah dijam-jamin kapan harus netek. Pokok bayinya nangis, tawarkan payudara. Oke. Ada mitos atau fakta sih kalau misalnya kita menyusui anak bikin payudara kita tuh rusak? Enggak. Sebetulnya kalau kita nggak menyusuin anak pun ya, kalau kita nggak ada perawatan payudara nih, misal kayak contohnya kalau kita wanita nggak rutin ganti BH, misal kita ngomong gitu, ya tetap aja secara struktur ini juga akan berubah gitu. Dengan postur kita, misal kita posturnya begini terus, ya tetap akan berubah gitu loh. Jadi
jangan disangkut pautin gitu ya, karena menyusuin dianggap kayak ini ya. Itu sebetulnya juga jadi concern kita sih, karena masih banyak beberapa ibu-ibu yang takut menyusui karena takut stroke. Payudaranya rusak ya. Kayak misalnya menyusui terus pasti kan payudaranya kan jadi penuh dengan ASI kan. Jadi ya pasti akan membesar kan. Setelah selesai nanti akankah turun atau apa ya bahasanya ya? Turun gitu ya, kayak lendot ya, atau apa enggak gitu sih sebetulnya kan, makanya itu tadi kita bisa kayak rutin nih ganti BH kita, terus posisi menyusui. Nah itu juga penting banget, sama kayak tadi aku bilang ya, nggak usah menyusuin kalau postur kita tuh kebiasaan begini, juga payudara juga kondisinya juga akan berubah gitu loh, karena kan gimana pun ini melawan gravitasi kan gitu. Tapi kalau misal kita kayak itu tadi, kita nyusuin, netein dengan posisi yang benar, terus juga kita tetap merawat, rutin ganti BH, kita olahraga gitu, itu nggak ada masalah. Oke, berarti sampai sekarang berapa bulan ya? 6 bulan masih ya eksklusif ya? Peraturan pemerintah. Oh, aturan pemerintah ya? 6 bulan. Tapi kita sebaiknya kasih ASI sampai umur 2 tahun. 2 tahun? Ya. Bukannya katanya 1 tahun 8 bulan, 6 bulan harus di stop? Kan katanya. Pemerintah nih lagi urus program stunting nih dok. Nah stunting itu kan dimulai dari mamahnya hamil. Jadi 0 harinya tuh dari hamil sampai 1000 hari. 1000 harinya tuh sampai 2 tahun. Oh 2 tahun? Ya, jadi 6 sampai 6 bulan. 1000 hari 2 tahun, 1000 hari. 1000 hari 2 tahun lebih. Iya 2 tahun lebih. Kan soalnya kalau hamil tuh kan anggapannya kadang kan nggak 9 bulan pas ya, kadang ada kayak berapa harinya. 1000 hari itu dia dari awal, hamil. Dari hamil. Oh iya, masuk kalau itu. Jadi 6 bulan ASI eksklusif, dilanjutkan dengan makan gitu ya, pemberian makan, tapi tetap diberikan ASI sampai 2 tahun. Oke. Terus kalau misalnya sudah selesai ASI kita pakainya Sufor tetap? Nggak perlu, makan aja. Oh jadi nggak perlu Sufor juga? Nggak perlu. Oh, anak umur 22 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu nggak perlu susu formula gitu? Nggak perlu, kan kita kayak orang dewasa, kita sebetulnya fokusnya untuk ke makan kan. Gitu. Memang ada kasus khusus ya dok ya, kalau anak yang, jadi Sufor itu harus dengan indikasi medis. Gitu, harus resep dokter. Oh iya? Ya. Berarti gitu. Normally kalau anak sudah pakai ASI sudah sampai 2 tahun, after ASI sebenarnya makan seperti pada umumnya kita makan aja. Benar. Dengan gizi yang cukup, benar. Tidak perlu susu formula lagi. Benar, karena kita orang dewasa kita juga nggak perlu susu formula. Kadang suka benar kan kayak gitu kan. Memang benar. Oh memang nggak. Berarti sebenarnya, tapi menjamur banget ya susu formula ya. Berarti karena ini ketidaktahuan kita ya sebenarnya ya? Bisa jadi. Kekurang tahuan kita, aku juga mikir sih kalau anak-anak tuh masih butuh susu sampai umur kayak 10 tahun, 12 tahun. Karena gini sih, kayaknya itu juga ada ini ya dok ya, kayak yang dibangun dari yang dulu ke dulu gitu ya. Kayak harus minum susu, harus minum susu, harus minum susu. Jadi anggapannya walaupun anak mungkin udah lepas ASI, tetap harus dikasihkan susu. Sekarang aku masih mikirin juga kayak gitu. Aku baru tahu dari Mam Suung loh. Ternyata umur 2 tahun, nggak perlu susu lagi, berarti makan seperti biasa aja. Benar. Asal misalnya gizinya cukup. Benar, itu juga pengalaman aku ya dok ya, anak pertama, aku dulu kan juga gitu ya, karena anak pertama kita maunya kasih, pasti masih ini banget ya, heboh. Terus waktu anak aku udah lulus ASI, aku tanya ke dokter anaknya, perlu nggak diberikan susu tambahan gitu. Terus dokternya bilang, oh nggak perlu, selama dia dilihat memang berat badannya dia bagus, semuanya oke, milestonya oke, jadi nggak perlu diberikan susu tambahan, jadi fokus ke makan aja. Gitu, makan pun kan udah kayak kita ya, makan keluarga. Yang berarti yang penting kita memenuhi kebutuhan dia ya. Benar. Memenuhi kebutuhan dia aja ya. Oke. Sampai umur 6 bulan waktu kita ASI eksklusif itu perlu nggak sih kita kasih air putih? Nah itu paling sering tanya itu. Nggak perlu. Beneran? Ya namanya ASI eksklusif itu kan tidak memberikan asupan apapun, entah baik itu makanan ataupun minuman selain ASI. Pengencer, cuci mulut. Nggak perlu juga. Makanya tadi itu luar biasanya ASI ya dok ya. ASI itu dia mengandung ada cairannya, ada lemaknya. Jadi betul-betul yang dibutuhin. Jadi kalau bayi haus ya bayi minum ASI, bayi lapar ya bayi minum ASI. Gitu. Jadi nggak perlu pakai dikasih air putih juga sebagai penutupnya. Nggak perlu dok. Tapi memang kan kita ngomong bayi di Indonesia ini masih unik ya. Dan aku ngelihat itu kayak apa ya, kecerdasan atau literasi lah, mungkin literasi masyarakat di Indonesia ini sebenarnya masih rendah banget ya, terutama ya mungkin kalau Jakarta kan makin melek ya, tapi kan kita ngelihat di daerah itu sebenarnya masih kurang banget, masih jauh banget. Aku ada ngelihat anak umur 7 bulan, 8 bulan ya, kasih makan nasi loh sumpah. Kalau udah 7 bulan, 8 bulan itu sebenarnya nggak apa-apa dok, malah justru yang ngeri itu anak yang di bawah 6 bulan dikasih makan. Iya. Ya itu yang nggak boleh. Karena memang kalau anak udah di atas 6 bulan, mereka boleh makan.
gitu. Mau makan nasi, mau makan ini boleh. Tapi kan ada ininya kan, ada prosedurnya, ada prosedurnya kan. Ini tapi memang 7 bulan, 8 bulan makan nasi loh. Ada beberapa baby memang yang dia itu lebih suka tekstur nasi dan memang dia bisa. Gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang dia di bawah 6 bulan itu yang nggak boleh. Bukan gak disarankan, memang tidak boleh. Gitu. 6 bulan tidak boleh. Kalau di atas 6 bulan tergantung boleh. kemampuan anaknya tergantung kemampuan anaknya. Wow. Terakhir anak aku umur 7 bulan, 8 bulan, nak makan sendiri nih piring. Ngetes kemampuan anak. bener. Bisa jadi. Kemarin aku, ini sebentar lagi aku dibenci orang nih, sebentar lagi. Yang jual susu formula pula benci aku. Kemarin galon, habis ini susu formula. Mohon maaf ya, kita kan cuma kasih edukasi. Yang ngomong dia, yang dibenci dia aja, jangan gue. Yang mancing dia tapi. Kan gue nanya cuma. Tapi kemarin juga kayak gitu. Kan aku kasih, nggak tahu nonton nggak? Yang aku bilang, apa ini namanya? Itu jadi concernku juga sih. Karena kan kalau ibu-ibu kan cari botol bayi kan pasti BP Afri kan. Nah, sedangkan kemarin kan ada kayak sedikit edukasi lah di masyarakat bahwa ada galon yang ini datanya juga dari BPOM, bukan dari aku, bukan aku juga bisa kayak gitu punya. Dari BPOM juga kan melaporkan bahwa banyak banget galon yang berpolikarbonat yang dalamnya ada BPA-nya. Itu kan shocking nggak sebenarnya? Benar. Pertanyaanku kayak ini deh, sebelum aku ngomong itu kamu sudah tahu belum? Sudah. Informasi tersebut. Enggak, maksudnya aku taunya dari dokter. Oke, informasi tersebut sudah tahu belum? Belum tahu kan? Belum tahu kan? Setelah aku bawa baru jadi tahu kan? Benar sekali. Dan harusnya kalau misalnya aku bawa kamu tahu, harusnya apa yang terjadi? Terkejut dong. Benar. Pasti berterima kasih dong. Yes. Kalau kita sadar benar-benar dengan anak ya. Benar nggak sih? Aku nggak tahu. Kalau misalnya ibu-ibu kan pasti. Nah, ini aku mau nyambung dikit ya dok ya. Nah, terkait kemarin dokter edukasi BP Afri itu, akhirnya aku tuh juga bikin konten gitu buat mama-mama. Tapi kita lihatnya lebih untuk kotak makan dan botol minumnya anak gitu. Karena kan kadang kita emak-emak itu suka lihat yang, aduh ini lucu ya gitu. Tapi kita tuh melupakan ini udah BP Afri atau belum. Tapi emang masih ada botol minum dan botol makanan yang tidak BP Afri di Indonesia? Nah, sedihnya itu dok. Serius? Itu memang aku juga salah di situ ya dok ya. Jadi memang aku pun waktu itu kan karena anakku mau ulang tahun, temanya ini gitu. Nah, aku tuh cari kotak makan yang sesuai dengan temanya ini gitu. Nah, karena susah banget terus ketemulah satu kotak gitu yang seperti itu. Dan aku pikir kayak, oh ini bisa masuk sesuai temanya anak aku. Aku nggak lihat sih sebetulnya kayak. Iya, siapa yang lihat? Aku nggak pernah lihat juga. Aku juga nggak pernah balik galon. Aku lihat lambang 7 nggak pernah. Gitu. Aku memang makanya aku bilang itu kayak aku kecolongan di situ lah. Aku tuh lihat kotak makan itu ternyata ya dari situ karena aku tahu begitu aku dengar edukasinya dokter terkait BPA, aku cek dong kotak makan dan botol minum anak aku cek, aduh ini ternyata itu enggak BP Afri, nggak ada keterangan itu, gitu bahkan nggak ada tulisan PP logo 5 ataupun apa tuh nggak ada keterangan, jadi polos banget gitu. Nah aku langsung WA ke grup mama-mama sekolah anak aku langsung saya sorry di situ, sorry ya kemarin itu ini hampers ulang tahun kemarin, ternyata barusan aku cek dia tidak BP Afri, nggak ada tulisan BP Afri-nya, tolong dibuang aja, aku bilang gitu. Dan waktu aku bikin konten itu banyak ibu-ibu yang ternyata juga akhirnya melek gitu, oh iya ya, ternyata ada beberapa memang di rumah mereka juga yang tidak ada tulisan BP Afri kayak gitu dok. Oke. Gitu, jadi makanya sebetulnya dari konten dokter kemarin terkait BP Afri itu sangat mengedukasi juga buat kita sebagai emak-emak ya kayak gitu. Harusnya ya. Kalau aku tujuannya kan ke aku sendiri juga kan terkejut kan. Aku juga kan ngerasa kayak kita kan beli botol minum mahal-mahal kayak gitu punya kan. Karena kan tujuannya adalah BPA free kan. Tapi kan kita juga nggak nyangka bahwa air minumnya kalau misalnya ada dari BPA kan juga kan sakit di hati kita ya. Kayak apa ya, kita jualan barangnya halal semua gara-gara ada satu titik yang haram kayak gitu punya. Jadinya kan semuanya jadi sia-sia semua usaha kita. Kayak gitu kan. Jadi kan ke bayi kan, apalagi kalau ke bayi ya. Kalau mungkin kalau ke kalian kan nggak peduli dok. Aku aja masih makan di bib aja. Masih styrofoam kok, masih pakai bungkus kresek kok. Ya nggak apa-apa. Kalau kita kan pilihan hidup masing-masing. Benar. Kalau yang nggak sayang dengan diri kita kan silakan aja. Kita kan begini ya dok ya. Kita tuh kayak aku sebagai konselor, sebagai pemerhati ibu dan anak, kita tuh mengedukasi. Gitu. Nah responnya itu kan sebetulnya juga balik lagi ke setiap orang yang menerima gitu. Kalau mereka memang nggak mau menerima, ya kita nggak memaksakan ininya gitu. Kita edukasi yang benar gimana, responnya tetap balik lagi ke mereka. Nah ini kan bayi ini kan suatu apa ya aku bilang ya lahan bisnis yang sangat menggiurkan.
Lahan bisnis. Iya, bener kan? Karena aku nggak pernah lihatnya kayak begitu dong. Soalnya kan orang sayang anak. Ya mungkin. Kayak apa-apa tuh kalau untuk anak tuh kan kasih yang terbaik kan. Ya, benar. Kalau ke diri sendiri tuh kayak, kamu pernah nggak makan? Sering kan? Iya. Kapan terakhir kali kamu makan ini? Coba. Oh, udah lama sih, Dok. Berapa lama coba? 1 tahun ada? Iya, 1 tahun lah. Tapi 1 tahun masih ada ya? Iya. Kapan anak kamu makan ini? Belum pernah. Artinya kan kita punya standar yang berbeda dengan anak kan? Iya. Oke, kapan kali kalau kamu makan ciki? Oh, aku nggak suka ciki. Oke, kapan terakhir kali kamu makan apa deh? Aku tanya deh, apa? Cemilan snack deh. Ya. Snackku sekarang snack bayi, Dok. Jadi bingung juga ya. Tapi kita nggak mau kasih ciki ke anak kan? Enggak. Sorry, Dok. Kalau aku tuh benar-benar memperhatikan banget ya apa yang masuk ke anakku. Nah, ya benar kan? Itu tuh berarti kan kalimatku benar kan? Bahwa benar. orang Indonesia itu benar-benar sayang anak deh. Nggak ada yang salah sih. Dan Benar. kita tuh kan benar-benar mencintai anak gitu. Makanya anak ini kan menjadi lahan bisnis yang Mungkin karena aku selama ini tuh kayak kalau aku ya, Dok ya, aku tuh kayak karena aku sayang sama anakku tuh jadi kayak pingin memperlakukan anak-anak lain kayak anakku gitu. Jadi aku nggak menganggap itu sebuah bisnis. kayak gini aku ngomong, kayak misalnya aku jualan ke kamu ya, aku jualan ke kamu ya. Kamu nggak mau beli untuk diri kamu, tapi kamu bisa beli untuk anak kamu. Benar. Ya ini akhirnya spend money kayak gitu punya. Lebih ke untuk anak-anak. Nah pertanyaannya, apakah semua produk anak-anak, kalau tadi kita bahas ada susu formula yang sebenarnya nggak begitu penting-penting banget untuk anak-anak kayak gitu punya. Apakah di luar sana itu produk anak-anak itu sudah ramah untuk anak-anak itu sendiri? Ngomong-ngomong untuk anak-anak kan sebenarnya kan? Enggak juga, Dok. Jadi sebetulnya kayak aku pernah kan, Dok, beli gitu. Itu buat anak aku gitu. Itu pun aku taunya itu gara-gara waktu itu aku post di story, terus ada mama yang kasih tahu, coba deh lihat di labelnya tuh ada tulisan kecil, itu tidak untuk anak di bawah 5 tahun kayak gitu. Nah tapi itu tulisannya kecil banget. Apa itu? Enggak gitu. Bukan. Aku nggak pernah kasih anak aku itu juga. Gitu. Aku sering loh kasih. Anakku tuh setiap kali kalau ke dulu ya, kalau masih kecil dulu ya, kalau ke market kayak gitu tunjuk pasti beli, cuma nggak dimakan, cuma pecahin doang telurnya, kasih ambil dalamnya. Gue ngerasa setiap kali rugi deh sumpah, cuma beli dalamnya doang. Terus itu marketingnya jago, nggak dibuang. Iya. Itu yang buat marketingnya jago banget deh sumpah. Kayak apa ya, tebak-tebak berhadiah gitu kan. Benar ya, kalau itu kan dari sisi makanan ya. Terus kalau kita lihat ternyata dari hal-hal lain tuh juga ada. Gitu, nggak cuma makanan ya. Kayak sekarang kita concernnya ke gini. Sekarang kan polusi udara lagi kayak begini. Terus habis itu sinar radiasi juga kayak begini gitu. Dokter pernah perhatiin nggak? Sebetulnya organ terbesar kita itu apa? Kulit. Yes gitu. Dan kadang tuh kita masih kayak agak lumayan lalai ya. Karena aku kenapa sih ngomong ke kulit? Karena seringkali ini dikaitkan sama ASI. Gitu. Okay. Jadi kalau misal nih ibunya netein bayinya, terus bayinya pipinya merah-merah, yang disalahin ASI-nya, gitu. Akhirnya bikin kadang ibu-ibu tuh jadi takut untuk memberikan ASI ke anaknya karena takut pipi anaknya merah-merah. Gitu. Padahal kan bukan karena ASI-nya gitu. ASI-nya nggak apa-apa gitu. Bisa jadi mungkin dari produk-produk yang dipakai gitu, atau bisa jadi dari lingkungannya. Kayak yang tadi aku cerita di kasus ibu yang baby blues tadi itu ya. Dia kan berhenti kerja gitu karena ternyata pada saat dia jualan tisu di pinggir jalan, anaknya iritasi kulitnya sampai melepuh berair kayak gitu. Itu kan bukan karena ASI-nya ya, tapi karena lingkungan, karena kondisi lingkungan gitu loh. Jadi itu menurut aku juga jadi concern aku yang sekarang gitu. Ternyata kesehatan kulit anak itu juga penting gitu, karena bisa jadi kadang tuh disalah kaitkan seperti itu. Oke. Dan kalau menurutku kulit anak itu juga penting ya, karena itu adalah refleks pertama yang keluar dari sesuatu yang tidak cocok di diri dia. Benar. Kayak misalnya ada sesuatu, misalnya dia demam atau sakit apa ya, kita tuh malah bisa ngeliat pertama kali ada di kulit loh. Yes. Misalnya dia kayak keracunan, sakit, reaksi apapun yang terlihat pertama kali itu salah satunya di kulit sih. Terutama untuk anak-anak sih. Jadi kayak kita bisa ngeliat kecocokan dia terhadap sabun, terhadap bedak, terhadap apa ya, lingkungan, debu dan lain sebagainya. Itu tuh bisa kita lihat dari kualitas kulit si anak sebenarnya. Benar, dan anak bayi itu kan biasanya orang nganggep kayak, oh karena dia bayi kulitnya itu masih sehat, masih gini. Padahal bayi itu kulitnya lebih tidak baik-baik aja dibanding orang dewasa. Kalau kita orang dewasa kan ibaratnya kita udah sebutnya kulit badak gitu. Nah, kalau belum sempurna mereka. Belum sempurna, kulitnya tuh justru masih sangat-sangat sensitif. Oke, pakai yang kayak gimana? Ya ini karena dari pengalaman aku ya, Dok ya. Kebetulan anak aku tuh anak yang dua-duanya atopik. Jadi aku nih
keluarga alergi dari atas sampai keluarga orang kaya itu namanya. Dia keluarga orang kaya tuh alergian, kalau keluarga orang susah kagak. Tahu dia bapak emaknya susah. Ya itu. Nah, dari situ dulu juga sempet itu tadi, Dok. Waktu aku nyusuin, pipi anakku merah-merah. Yang disalahin adalah ini kena ASI. Nah, aku tuh waktu itu sempat bertanya-tanya gini, Dok. Kan netein posisinya begini ya, bayi aku di bawah. Otomatis kan ASINya kan masuk ke mulut. Gimana bisa itu merah-merahnya sampai ke sini, sampai ke tangan, sampai di tangannya itu sampai kayak di sini kan nggak mungkin sampai mengalir ke situ gitu loh. Tapi itu selalu kayak di rumah tuh bilangnya kayak itu kena ASI kamu habis nyusuin harus lap kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku baru sadar gitu, ternyata memang anak aku tuh kulitnya sensitif, kulitnya begini, dan aku langsung ya cek gitu. Tapi dulu kan kalau kita mau pakai produk-produk yang oke tuh kita harus belinya tuh kayak di luar negeri, just tip gitu, which is tuh kayak mahal. Emang kenapa? Emang produk Indonesia nggak ada yang sebagus produk di luar negeri gitu? Nah, ini dulu waktu aku cari ke baby shop, Dok, dia tuh produk terlaris di baby shop itu. Tapi ternyata di kulit anak aku dia makin merah-merah, makin kering, makin malah keluar cradle cap-nya. Jadi kayak ada ketombe di kulit kepala bayi gitu. Nah, kenapa? Kalau aku lihat lagi, bahannya salah satunya ada SLS-nya. Ah? Gitu. Produk bayi ada SLS-nya? Yes, gitu. Boleh sih, boleh. Pasti boleh. Sudah BPOM kan? Sudah BPOM. Sudah BPOM, pasti boleh. Cuma mungkin karena kulitnya sensitif kali ya. Bener. Nah, karena di kasusnya anak aku kan kulitnya ini sangat sensitif, ada atopik. Jadi kalau semisal pakai produk yang ada SLS-nya, dia kan makin lama akan makin mengikis dan dia tuh bisa kayak hilangin kayak perlindungan bariernya kulit anak gitu. Oke. Jadinya kulit anaknya tuh bukannya makin sehat, makin lembut, tapi kulitnya malah makin sensitif lagi. Oh, kayak gitu. Itu produk terlaris di Indonesia? Produk terlaris di baby shop itu. Di baby shop itu? Yes. Berarti harusnya ya kalau kita ngomong di baby shop itu, otomatis di Indonesia hampir seluruh baby shop pasti juga ada SLS-nya? Iya. Alkohol? Kalau alkohol aku nggak perhatian sih, Dok, waktu itu. Tapi memang aku lihatnya ada SLS-nya. Gitu. Dan fragrance. Oh, kalau fragrance, aku juga nggak ada masalah sih dengan fragrance. Tapi mungkin lah. Tapi kalau untuk anak-anak yang sensitif, yes, itu lebih baik memang less fragrance atau menghindarin sama sekali. Justru aku lebih masalah dengan alkoholnya dibandingkan dengan SLS-nya sebenarnya sih. Kalau aku ya. SLS itu menurutku ya mungkin di beberapa type masih oke sih sebenarnya. Tapi kalau dia fragrance pasti ada alkoholnya. Belum tentu. Biasanya untuk ngikat fragrance-nya belum itu belum tentu. Tapi 3 itu menurutku tuh diperbolehkan. Di BPOM tuh pasti diperbolehkan. Cuma mungkin di kasus-kasus anak-anak yang sensitif atau hipersensitif kayak gitu punya, mungkin itu bisa dikurangin atau dihilangkan. Tapi kan aku sedikit kontak ya. Nggak enak kalau misalnya punya produk itu nggak punya harum sama sekali, kan nggak enak. Tapi tuh kalau sekarang, Dok, itu ada kalau kita tetap mau pakai fragrance. Fragrance itu kan ada 2 ya, Dok ya. Ada yang sintetik sama ada yang natural. Nah, memang yang sintetik tuh biasanya memang kalau untuk anak-anak sensitif tidak disarankan. Memang disarankan cari yang harumnya tuh natural gitu. Nah, tetapi gitu, aku juga udah cobain nih yang harum natural di anak aku juga nggak bisa. Oh, sampai sealergi gitu? Sampai sealergi itu. Gitu. Jadi yang natural pun juga nggak bisa. Makanya kita harus cari yang allergen free. Jadi dia fragrance tapi yang benar-benar organik berarti. Benar, gitu. Jadi dia yang allergen free. Jadi memang udah terbukti dia tuh nggak memicu untuk anak-anak yang kulit sensitif. Gitu. Itu bisa baruan. Gitu. Ribet ya punya anak ya sebenarnya. Lebih bagus nggak punya anak sebenarnya. Bener, karena kasihan banget dong anak aku tuh sampai ke muka, sampai ke pantat, dan itu benar-benar sampai mengganggu tidurnya dia. Gitu, karena dia kan garuk terus juga pasti kayak kalau orang ketemu misalnya di tempat di sekolahan kan kalau lihat karena anak aku kalau atopik tuh parah, Dok, sampai kayak bonyok gitu dulu gitu. Jadi tuh sampai kayak orang tuh akhirnya kan dipikir kayak itu herpes kah atau itu penyakit apa kah kayak gitu. Jadi kan buat anak aku misal mau main di taman aja ketemu sama temen-temennya gitu, itu mama-mamanya kan udah langsung tanya duluan, itu anak kamu tangannya kenapa, tapi kan mukanya tanyanya tuh udah agak-agak kayak gimana gitu ya. Jadi kan kita harus jelasin, oh iya anak aku ada alergi gitu. Tapi kan orang tuh udah kayak
underestimate dulu gitu loh sama jangan nular nih, jangan nular nih. Kayak gitu. Sentuh anak gue nular nih katanya. Bener kayak gitu. Pasti mama udah takut kan. Berarti salah satunya menggunakan skincare yang organik nih. Benar, yang natural dan yang organik. Oke, berarti penting juga ya bahwa penggunaan skincare pada anak-anak ya. Bagi yang tanya dengan saya, ini pertanyaan paling sering dari zaman dulu tanya dengan saya ya. Dok, penggunaan skincare itu sejak umur berapa sih dok? Umur 12 tahun boleh nggak pakai skincare? Umur 13 tahun boleh nggak pakai skincare? Sebenarnya kita dari lahir menggunakan skincare. Boleh banget. Kayak tadi kita bilang ya dok ya, kan bayi itu justru kulitnya masih sensitif. Definisi skincare itu dari sabun, sampo, perawatan badan, semuanya itu skincare. Yes. Even dari bayi pun sekalipun kita dimandiin pakai sabun, pakai sampo, pakai body lotion. Ya, dan yang ini ya dok ya, yang menurut aku yang cukup harus benar-benar digarisbawain gitu ya. Kalau bayi, anak-anak mandi, mereka tuh masih suka banget. Mereka semuanya suka sama air. Nah kita kalau orang dewasa mandi bisa cepet, selesai. Kalau anak-anak mereka berendam setengah jam, berendam sampai 1 jam, nggak mau udahan. Kontaknya gitu. lebih lama. Kontaknya lebih lama gitu. Apalagi kalau semisal kita pakai kan gini, SLS itu kan dia bersifatnya penghasil busa kan, gitu. Nah anak-anak lebih suka lagi tuh karena buat mereka ini new experience buat mereka mandi. Anak aku begitu dok, soalnya kalau udah mandi main busa, mereka seneng banget. Mainannya semua diambil dicemplungin sambil main busa-busa gitu. Padahal itu kan justru kontak lebih lama, akhirnya malah justru mengiritasi lagi kan di kulit anak gitu. Nah, iya benar juga, benar. Gitu. Jadi menurut aku kayak itu sebetulnya malah lebih nggak bagus lagi, malah bisa bikin atopik anak aku lebih parah lagi gitu. Dan ini kemarin aku baca ada 8 baca di jurnal gitu kayak kalau semisal atopik ini nggak segera disembuhkan atau nggak segera kayak diatasi gitu, itu nanti kebesarnya dia bisa sampai ke asma gitu. Cuma aku belum baca detail ya memang, maksudnya hubungannya dari atopik ke asma gimana, tapi itu ada kayak kemungkinan alerginya bisa separah itu gitu. Jadi memang untuk anak-anak yang punya kulit atopik 2 tahun awal tuh harus benar-benar dijaga kondisi kulitnya. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita ngomong yang penjualan terlaris nomor 1, nomor 2 di Indonesia aja itu ada SLS-nya, ada ya produk-produk yang tidak organik kayak gitu ya kita ngomongnya. Jadi padahal kan itu kan produk-produk yang paling sering ditemui kan? Benar. Jadi kita mau carinya yang kayak gimana nih sekarang carinya nih? Sebetulnya kamu nggak buat gitu setelah buat breastfeeding gitu, kamu buat yang lain gitu untuk menyesuaikan juga kasih solusi ke masyarakat gitu? Nggak enak sih sebenarnya, tapi ya aku buat dok, buat. Ya apa itu cerdas namanya. Ya karena ya itu tadi ya, karena semua itu kembali lagi dari problem aku sendiri kan dok. Kayak menyusui itu juga dari problem aku. Akhirnya lahirlah Mam Uung. Nah di kulit anak ini juga problem aku gitu, makanya dari problem aku ngelihat banyak nih pasti ibu-ibu yang punya masalah sama. Ya. Anakku juga sama. Ya, dan banyak loh di Indonesia, karena kan sekarang kan ada perubahan polusi, ada makanan itu banyak. Jadi kayak semakin besar, apalagi kan kulit ini karena dia organ terbesar, dia tuh juga tameng utama sebetulnya untuk anak kita. Karena kayak debu, virus, bakteri, kuman semua bisa masuk lewat ke kulitnya. Nah, apa namanya? Mam Uung Skincare? bukan. Namanya itu dari anak aku. Moel. Oh, Moel. Iya, dari anak aku yang kedua. Namanya Moel. Ini sudah launching? Sudah launching. Apa aja? Sabun badan? Sabun badan ada, sampo, body lotion, hair lotion. Oh, hair lotion ini penting ya. Kita orang tua aja nggak pernah pakai loh. Anak-anak pakai hair lotion karena anak-anak kan rambutnya sering tumbuh ya. Iya, itu. Tapi pakai alkohol nggak hair lotionnya? Enggak. Ya itu tadi dok, karena anak aku kan anak-anak kulitnya sensitif nih. Aku juga pakai ini tuh ke anak-anak aku, bahkan aku, suami aku semua serumah udah pakai itu. Nggak mungkin dong kayak aku sengaja mau kasih buat anak aku yang nggak oke gitu. Pasti aku bener-bener perhatiin banget, apalagi anak aku kayak dulunya juga harus cari produk sampai ke luar negeri. Belum kemarin kena pandemi susah banget kan kita mau masukin barang, mau just tip atau apapun kayak gitu. Nah makanya di situ juga jadi concern aku pingin kayak bikin produk itu juga yang harganya terjangkau, karena biasanya produk-produk yang seperti itu harganya pasti ini murah. Ya biasanya kan kalau misalnya kita ngomong organik, ini organik kan? Natural organik kan? Yes. Kalau natural organik itu biasanya kalau kita cari kan 200.000, 300.000 kayak gitu, punya mahal-mahal. Ya, itu kayaknya untungnya kebanyakan dok. Oh, serius sih? Iya. Kamu jualnya berapa? 60 sampai 65.000. Gila, murah banget. Ya karena itu kita tuh fokus utamanya, aku pingin bantu ibu-ibu. Karena kan nggak semua orang tuh ekonomi
di atas gitu. Nggak semua kayak tadi dokter sempat singgung ya, alergi ini penyakitnya orang kaya, nggak juga. Ternyata di bawah pun juga banyak, kayak dari yang kasus baby blues pun juga ternyata ibunya anaknya juga seperti itu. Nah untuk mereka beli yang harga mahal, mereka nggak mampu gitu. Makanya kita bikin yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, tapi nggak wangi? Ada wangi sedikit karena kita pakai allergen free. Jadi bukan yang wangi kan kalau seharian. Kalau nggak wangi nggak laris dong. Nah makanya itu tuh yang harus sedikit kita agak ini ya dok, agak gencar di situ. Kita pengen edukasi mereka. Susah gencarnya, sumpah serius. Karena mereka tuh memang carinya anak tuh harus wangi, harus begini. Padahal wangi itu bisa overstimulasi ke otak anak. Gitu. Contohnya kayak kita deh. Dari ibu menyusui gitu ya dok ya. Aku pernah dia kasus anak pertama aku dok. Waktu itu aku ganti sabun. Anak aku nolak netek sama aku. Gitu. Jadi memang wangi itu bisa berpengaruh seperti itu. Kan aku juga ikut pelatihan pijet bayi gitu ya dok ya. Nah di situ juga diinformasikan wangi-wangian, apalagi yang sampai nyentrong, ngebreng banget, yang bisa sampai seharian tahan gitu. Itu tuh justru sebetulnya nggak baik. Tidak baik untuk anak. Yes bener gitu. Kayak gitu, dan juga mereka bisa overstimulasi, jadi anaknya malah bisa lebih rewel, anaknya bisa lebih sensitif kayak gitu. Mungkin jadi, untuk emak-emak yang pintar, emak-emak yang cerdas, emak-emak yang anaknya bermasalah kali ya. Iya. Tapi kalau anaknya nggak begitu ada masalah, nggak jadi masalah juga kan sebenarnya. Sama, makanya tadi kita bilangnya dia bisa overstimulasi ke anak. Iya, gitu. Kayak contohnya kita deh, dokter pernah nggak sih? Banyak nggak peminatnya? Apa nih? Ini sudah launching. Sudah launching. Sudah ada di mana nih? Di e-commerce? Di TikTok sudah tutup. Justru kita jadi nomor 1 nih dok di TikTok dok. Oh ya? Aduh kesian ya, berdampak pasti ya. Di toko-toko offline. Kan Mama Uung terkenalnya di toko offline kan sebenarnya kan? Amin, ya ada. Di toko offline juga ada? Di toko offline sudah ada. Oh namanya Moel gitu. Dan laku nggak? Pertanyaanku. Laku. Serius? Tapi ngomong laku enggak tuh gak enak juga ya, nanti dipikirnya sombong lagi. Pede banget ngomong laku. Ya soalnya kan aku juga pengen menilik pasar kan. Iya, karena gini ya dok, berangkatnya itu dari case. Jadi aku melihat orang-orang yang misalnya sama aku gitu, itu mereka tuh benar-benar kayak sehati. Mereka tuh punya kayak ikatan sama aku gitu. Jadi ketika aku sharing produk apa, mereka tuh bisa klik karena kita udah punya hati ke hatinya tuh udah klik gitu. Oke. Jadi kalau aku mau bilang laku, ya puji Tuhan laku gitu. Karena kalau nggak laku kan kita jadi TikTok nomor 1 dong. Okay. Sesuai kebutuhan lah ya. Soalnya kan kalau misalnya aku ngeliat tuh orang itu sukanya tuh yang simple, praktis, murah, wangi, tahan lama, kayak gitu punya kan. Nggak peduli sih, mau ada SLS, mau ada alkohol, mau ada apapun, nggak gitu peduli sih. Ya. Itu juga tugasnya kita ya dok ya, buat mengedukasi mereka, buat mengubah behaviornya mereka. Sama kayak di menyusui, dulu di menyusuin pun, dulu kan angka menyusui masih rendah banget gitu. Nah mulai kita masuk, kita tiap bulan tuh bisa sampai 80.000 ibu-ibu baru yang konsultasi, dan mereka banyak berhasil gitu. Nah di Moel pun sama gitu. Jadi kayak banyak kita terima mereka sampai chat thank you karena kulit kepala anaknya udah sehat, karena rambut anaknya yang dulunya tuh nggak bisa tumbuh sekarang bisa tumbuh. Bahkan di teman aku sendiri tuh ada dok, dia anaknya cewek, itu sama juga kayak anak aku, sampai umur 4 bulan itu masih gundul gitu, nggak tumbuh sedikit pun rambutnya gitu. Nah begitu dia waktu itu aku kasih ke dia, ini kamu cobain deh gitu. Terus dia akhirnya bilang 2 minggu tuh dia bilang anaknya tuh udah mulai tumbuh rambut kayak gitu. Dan gara-gara ini kali ya, penggunaan produk yang cukup keras sehingga rambutnya nggak mau tumbuh justru ya kayak gitu. Bener, justru karena kan tadi itu ya SLS, fragrance, terus habis itu alkohol, itu kan malah bisa bikin kan kayak gini. SLS itu udah ada jurnalnya dok, dan udah terbukti dia tuh justru bisa membunuh bakteri baik yang ada di kulit gitu. Nah ketika bakteri baik itu dia nggak ada, otomatis kan pasti pertumbuhan rambut, regenerasi kulit juga lebih lambat dong. Sedangkan bayi itu butuh itu. Bayi butuh itu. Oke. Gitu. Jadi makanya kan kita bikin yang non SLS, kita juga bikin yang kalaupun itu ada fragrance tetap disesuaikan dengan marketnya ya. Maunya ada fragrance tapi yang allergen free dan bukan yang wangi seharian. Karena kalau fragrance yang allergen free, yang no alkohol itu pasti nggak bisa wangi seharian. Oke, mantap lah Mams Uung. Edukasinya luar biasa untuk masyarakat Indonesia, baik itu terutama emak-emak di luar sana ya. Yes, kadang-kadang kan kalau yang kayak gini punya kan bingung ya mau tanya dengan siapa ya. Dokter anak kan penuh ya, ngantri ya. Ngantri, pakai antrian.
Datang jam 5, katanya praktek jam 5, datangnya jam 6, datangnya jam 7, masuknya jam 9. Kalau ini bisa online? Bisa online. Nah, enak nih bisa online. Bisa Jadi online kalau online 24 daftarnya jam. kemana? 24 jam? Iya, 24 Tapi bayar? Enggak, kita gratis. Gratis? Gratis. Tuh cuan dari mana lu? Makanya tadi waktu dokter bilang, kalau anak-anak lahan bisnis, aku kayak agak mikir, karena aku gak mikir ke situ kali ya dok. Bisnisin dikit lah kayak gitu, pendaftaran berapa gitu. Gratis beneran? Gratis beneran. Tapi kalau bayar mungkin dibalasnya lebih cepat gitu. Oh enggak lah dok, sama aja. Ya udah lampir nomor teleponnya aku. Jadi bahkan gitu. Berarti kan aku kan pakai, kalau dia gratis kan aku kan ngasih nomor telepon sini kan berarti aku secara nggak langsung aku membantu mak-mak di luar sana. Ya kan. bahkan mau yang pakai mau yang nggak pakai mau konsultasi dulu kita tetap layanin sama rata. Oke Mams Uung, harapan Mams Uung ke depan untuk anak-anak Indonesia, untuk mak-mak juga ya. Oke, harapan aku untuk anak-anak di Indonesia tuh lebih sehat, lebih berkualitas gitu ya karena Indonesia negara kita juga butuh anak-anak yang seperti itu untuk kedepannya untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Oke, kita jaga dari awal ya. Bener. Baik asinya, suplemennya, segala sesuatunya, perawatannya juga. Karena dia adalah masa depan negara kita ya. Bener banget. Wih, luar biasa banget. Aku pengen tanya nih, kalau Dokter Richard sendiri gimana nih? Harapannya apa? Aku? Apa ya? Udah lama aku nggak berharap, sumpah. Terakhir aku kumpulin Dragon Ball, aku sudah berharap. Karena udah terpenuhin semua gitu ya? Cita-citaku hampir semuanya sudah terpenuhi sih. Jadi mungkin cita-citaku yang nggak terpenuhi, dulu kan aku kerja dengan orang. Sebelum kayak aku tuh sebelum jadi dokter seperti sekarang, pemilik Athena Group, aku tuh kan kerja dengan orang, dengan grup Sinarmas, 6 tahun aku kerja. Dan dulu tuh kayak aku tuh mendambakan posisi yang amat sangat tinggi, walaupun tempatku sekarang kan posisi sudah paling tinggi kan yang punya. Benar, kan. benar. Tapi kayak aku tuh mendambakan dapet kayak apa ya, posisi tinggi, gaji ratusan juta, gaji miliaran kayak gitu punya. Yang backnya sekarang kan gue sebenarnya jauh lebih banyak ya, tapi kayak ada prestis tersendiri, tau gak sih? Jadi kayak aku ke skip ya, jadi kayak itu tuh masa itu aku ke skip gitu ya. Terus aku masa diri Athena dan aku mendapatkan banyak pencapaian, tapi kayak aduh ada satu masa nih aku ke skip nih. Emang Dokter Richard segini nih masih mau kerja ikut sama orang? Masih mau nih bantuin ibu-ibu, masih mau nih repot-repot gitu, masih mau? Masih sanggup, masih mau? Sebenarnya sudah nggak mau lagi ya, sebenarnya sudah malas. Bukan duit yang aku incar ya, bukan duit yang aku incar, tapi Wani Piro juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukan duit yang aku incar sih. Pada kenyataannya kan aku nerima kayak Shopee kan aku jadi brand salah satu live ambassadornya kan. Berarti kan aku dibayar dari situ ya. Dan di TikTok juga kan beberapa brand kan ada kontakin aku kan. Sebenarnya juga nggak butuh duit ya, tapi kayak itu adalah satu portfolio bagi aku ya. Dan aku tuh sangat pilih-pilih brand ya. Jadi ya kalau misalnya sebenarnya istriku sangat-sangat nggak mendukung loh ke arah sana sebenarnya. Ya tapi kayak ada satu keinginanku kayak gitu punya. Tapi mungkin bukan sebagai endorse ya, bukan sebagai ini ya. Aku tuh pengen kayak dapat gaji kayak gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak, Dok. Ngapain? Salaman dulu aja dok. Salaman apa dulu nih? Dokter tahu nggak kebahagiaan terbesar itu adalah ketika kita bisa membantu orang lain dan bantuan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Setuju nggak dok? Iya setuju. Oke, dok. Ya, setuju apa dulu nih setuju ya? Jadi dokter bisa mungkin masuk di Moel, nanti jadi konsultannya saya untuk produk developmentnya Moel. Oh tergantung gaji kalau gitu. Waduh ini selesai nih. Berani bayar berapa? Berapa sih dok? Jangan mahal dong. Lah, berapa, gue aja jualan sehari 41 miliar kayak gimana coba? Dok, saya di Moel ini sampai sekarang saya belum ambil gaji dok. Oh iya? Iya. Ya, kalau gitu gue nggak mau. Dia ngomong ambil gaji, sudah dia aja jangan gue. Berapa dok? Berapa dok? Aku udah excited banget nih dok. Berapa dok? Berapa dok? Ya, kalaupun gini ya, kalaupun aku suatu hari nanti akan menerima suatu pinangan, suatu perusahaan untuk kerja dengan dia, berarti kan itu kan adalah untuk bagian dari cita-citaku yang lama yang apa ya tidak tersampaikan ya. Dan andai pun itu terjadi, pasti aku akan minta tinggi banget. Aku nggak tega nyebut angkanya kayak gitu punya. Karena dengan kesibukanku yang sekarang, dengan situasi dan kondisiku, itu kan juga nggak memungkinkan. Tapi kalau misalnya Mams Uung masih mau sambut sih, berani sambut sih, aku gas. Gas? Tapi berapa dok? Gas sih. Kalau saya suruh nyebut angkanya, saya nggak sanggup dok. Boleh sebut di sini gitu? Boleh. Kan
biar semuanya tahu berapa sih gitu. Ya kalau aku yang kucita-citakan dari dulu sih gaji miliaran ya, per bulan. Miliaran itu berapa, Dok? 1 miliar lebih lah. 1 miliar lebih. Gimana ya? Udah nggak usah, kita batalkan saja. Benar, saya tanyakan dulu. Bapak gimana Bapak? Kebetulan ini ada CEO saya Pak. Oh iya. Dok gimana? Gimana Bapak? Gila ya, angka sudah segitu masih dipertimbangkan lu, sumpah. Ya, pokoknya kalau itu bisa bantu ibu-ibu lebih banyak dari segi ingredient, kita bisa kembangin lebih bagus lagi, bisa buat barang ini, produk kita tuh lebih berguna buat banyak orang, gas aja. Oke, selama itu bisa membantu ibu-ibu, kita bisa mengedukasi, kita bisa ciptakan generasi yang lebih sehat, lebih berkualitas. Deal, Dok. Per bulan loh ini, Bu. Iya. Gila. Tapi bantuin loh, Dok. Gue kerja lah kalau digaji. Sukses Mam Uung, luar biasa. Thank you, dokter.